Sejarah mencatat silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam banyak sekali, tapi 3 yang terkenal. Kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, kerajaan keluarga besar Utsmani Turki. 1302 tahun, Pak. Dan makin kemari yang namanya khilafah itu, rumahnya umat Islam itu makin membesar. Besar sekali rumah umat Islam itu. Dan ini rumah, Pak, karena dapat IMB dari Allah Subhanahu wa taala ya, rumah ini luar biasa menaungi kaum muslimin. Sehingga selama mereka tinggal di dalam rumah ini, ada nggak orang yang nggak senang? Ada nggak orang yang nggak senang? Ada. Siapa? Al-adu. Ya, al-adu artinya musuh ya. Dan musuh utama kita siapa? Al-Yahud wal musyrikin. Catat surat Al-Maidah 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh kamu Muhammad akan mendapati kaum yang paling dahsyat memusuhi kalian, engkau dan umatmu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik ya. Jadi Yahudi, Pak, selama berabad-abad ingin menyaksikan rumah besar kita ini runtuh, tapi mereka tidak berhasil karena umat Islam solid. Terus bagaimana kok akhirnya runtuh? Karena dia baru bisa melakukan langkah jahatnya itu ketika di tubuh umat Islam itu sendiri, di jajaran pimpinannya ya, pimpinan kekhalifahan Utsmani Turki waktu itu ada pengkhianatnya. Jadi ada jenderal di militernya khilafah Utsmani Turki yang dia ternyata pengkhianat, kerjasama dia dengan Yahudi. Karena dia adalah seorang Muslim tetapi berdarah Yahudi. Namanya siapa? Mustafa Kemal. Dia Muslim tapi berdarah Yahudi. Dan solidaritasnya lebih kuat kepada saudara sedarahnya daripada kepada saudara seimannya. Maka si Mustafa Kemal ini bilang apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus ikuti bangsa-bangsa yang sudah maju lebih dahulu dari kita. Yang dia maksud adalah Eropa Barat kafir. Dan kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah out of date, sudah ketinggalan zaman, sudah kuno. Jadi kata dia, kita harus lakukan modernisasi dan westernisasi. Maka apa yang dia lakukan? Dia bubarkan, Pak, sistem umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun. Rumah kita dibubarkan, Pak, diruntuhkan. Untuk kemudian dia bikin rumah baru namanya negara Turki modern sekuler berpaham nasionalisme. Sewaktu dia bubarkan, Kesultanan Utsmani Turki sebagai khilafah, sebagai rumah besar umat Islam, itu ukurannya seberapa? Di wilayah barat itu mentoknya di Maroko, di wilayah timur itu mentoknya di Maluku. Luas nggak? Pernah lihat peta dunia kan pasti? Ya kan? Bayangkan dari Maroko sampai Maluku, Pak, itu wilayah kita semua dulu. Itu negeri kita dulu. Kalau Anda nggak percaya, bukalah sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia saja buka. Keraton Jogja itu pimpinannya namanya Khalifatullah Panotogama. Karena apa? Karena dia komunikasi dengan khilafah. Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, surat menyurat minta pertolongan ketika Portugis kafir mau datang. Itu kepada mana? Kepada Turki. Karena apa? Itu pusat negara kita. Jadi Masya Allah, rumah kita tuh dulu besar sekali. Dibubarin, diruntuhkan, dia bikin rumah kecil segede Turki. Anda tahu Turki itu sebesar apa? Nggak lebih besar dari Pulau Kalimantan. Turki itu segitu. Nah, kenapa dia lakukan itu? Karena dia ikut strategi dari Al-Yahud. Dan karena ini terjadi di pusat kepemimpinan umat Islam, terjadilah efek domino. Tahu efek domino, Pak? Efek domino itu bahasa Jermannya getok tular. Manusia kan perlu tempat bernaung, nggak punya rumah lagi, mereka tinggal di mana? Datanglah relawan, bikin apa? Tenda, bikin rumah sementara, ya kan? Nah begitu juga dengan kita, Pak. Rumah kita runtuh nih, rumah besar kita yang sudah berjalan ribuan tahun. Ya mau nggak mau kita bikin bedeng-bedeng lah, Pak, ya kan? Berdirilah bedeng Turki, bedeng Mesir, bedeng Indonesia, berdiri. Dan bedeng-bedeng ini syarat berdirinya diatur sama siapa? Sama mantan penjajahnya masing-masing. Mereka yang ngatur. Yang pasti apa? Allah dan Rasulnya tidak boleh menjadi top priority of obedience. Dan akhirnya
masuklah kita ke babak keempat. Rumah kita runtuh, berdirilah bedeng-bedeng, masuklah kita ke babak keempat yang kata Nabi era mulkan jabarian. Para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan musuh Islam tinggal merajut saja, dirajut saja bedeng-bedeng itu, ya kan? Dalam sebuah institusi rumah internasional bikinan Yahudi, simbolnya kayak gini, namanya PBB, Perserikatan Bedeng-bedeng. Hanya orang yang bermental bedengisme lah yang kagum dengan PBB. Tapi kalau orang mentalnya nggak bedengisme, ingat sejarah, ya kan? Dia akan mengatakan, ini bukan rumah kita. Ngapain kita ngadu, ngeluh, keluh kesah ke sana? Nggak ada urusan kita dengan mereka. Ya, apalagi mereka rancang, Pak. Ini PBB dirancang sama mereka untuk memastikan yang mimpin dunia ini al-kufar. Sehingga dewan-dewan mereka bikin dalam PBB, tetapi yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Jumlah anggotanya 15 negara. 10 negara anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti. 5 negara anggota permanen, nggak boleh diutak-atik, punya hak veto. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Ada yang muslim, Pak? Nggak ada. Inilah yang mimpin dunia sekarang. Itu pun pemimpin di depan layar, ya. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud, ya, laknatullah alaihim. Dari mana kita tahunya? Dari Quran. Allah sudah bilang bahwa Yahudi nggak akan memerangi kita langsung. Mereka berlindung di balik sesuatu. Catat surat Al-Hasyr, ayatnya cari dari awal sampai akhir. Ya, Anda akan ketemu. Bunyi ayatnya bagaimana? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Yahudi itu tidak akan memerangi kalian serentak, ya, langsung direct, nggak mungkin. Kecuali di balik benteng yang kokoh atau di balik tembok yang tebal. Nah, benteng kokoh mereka salah satunya namanya PBB. Tembok tebal mereka salah satu namanya PBB. Tapi hakikatnya mereka yang di belakang layar. Kenapa Yahudi nggak berani perang langsung sama kita umat Islam? Karena kalau mereka memerangi kita langsung, Pak, mereka lari terbirit-birit. Mereka itu penakutnya luar biasa, Bapak dan Ibu. Jangankan lawan seluruh umat Islam, baru melawan bangsa Palestina saja, dan anak-anak kecil yang pegang batu saja, ya, merekanya lengkap dengan helmnya, dengan baju anti pelurunya, segala macam gitu, ya. Nah, mungkin Anda pernah lihat di foto-foto, banyak kejadian kan, mereka lagi ngejar anak kecil Palestina, itu celananya basah, Pak. Basah karena apa? Karena ngompol, ya kan? Kenapa ngompol? Karena ketakutan. Ngelawan anak kecil ketakutan. Maka sekarang, Pak, satu-satunya negara yang angkatan bersenjatanya, pabrik seragam tentaranya, itu kalau bikin celana sekaligus ada pampersnya, itu cuman Israel. Mereka pengecut sekali, Pak. They love to live in this world. Mereka sangat cinta hidup di dunia ini. Mereka nggak berani menghadapi kematian. Sementara umat Islam kalau sudah di medan perang, yang dicari apa? Yang dicari al-mautu fi sabilillah, mati syahid, Masya Allah.